Pernahkah kalian berpikir bagaimana proses pembentukan ASI dan apa itu ASI? ASI adalah suatu cairan dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garaman organik yang diproses oleh kedua belah kelenjar payudara pasca melahirkan dan berguna sebagai makanan bayi. Kandungan dalam ASI sangat lengkap, antara lain protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lemak. Namun, pemberian ASI dari waktu ke waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan bayi. Bayi umur 1-4 hari akan diberikan cairan kolostrum yang berwarna kuning oleh payudara. Selain itu ada ASI transisi. Perubahan ASI transisi terjadi pada hari ke-5 sampai hari ke-10. ASI ini menggantikan cairan kolostrum dan mulai memproduksi ASI. Kandungan protein dalam ASI transisi mulai menurun. Namun, kandungan lemak, laktosa, dan volume ASI semakin meningkat. Perubahan yang ketiga ada ASI matur. Kandungan yang terdapat di dalam ASI matur sangat konsisten. Namun, dari waktu ke waktu, kandungan di dalam ASI terus berkurang. Oleh karena itu, ibu harus memberikan makanan pendamping selain ASI. Terdapat beberapa standar emas dalam memberikan makanan kepada bayi yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama ada inisiasi menyusui dini atau yang biasa kita sebut dengan IMD. IMD adalah ketika bayi dilahirkan, bayi langsung diletakkan pada dada ibu dan dibiarkan sendiri untuk menemukan puting susu ibu tanpa harus disodorkan ke puting susu ibunya. Inisiasi menyusui dini dilakukan setelah bayi lahir selama kurang lebih 1 jam pertama yang kemudian dilanjutkan dengan rawat gabung. Apa itu rawat gabung? Rawat gabung adalah membiarkan ibu dan bayi bersama terus-menerus dari pagi hingga malam selama 24 jam. Yang kedua ada ASI eksklusif. ASI ini diberikan selama 6 bulan sejak bayi dilahirkan tanpa memberikan makanan dan minuman pendamping selain ASI. Yang ketiga, memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. MPASI merupakan makanan kedua yang menyertai pemberian ASI. MPASI hanya dapat diberikan ketika bayi sudah berumur 6 bulan atau lebih, dikarenakan ASI sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan gizi bayi. Namun, memberikan MPASI disesuaikan dengan kebutuhan dan usia bayi. Pada usia 6-9 bulan, tekstur makanan berupa bubur kental atau bubur saring seperti daging lumat, pur buah, dan sayuran tumbuk. Menginjak usia 10-12 bulan, bayi mulai beralih ke makanan bertekstur halus, tidak keras, dan mudah dijumput, seperti makanan yang sudah dipotong dadu. Usia 12-24 bulan, bayi sudah mulai diperbolehkan makan makanan yang bisa digenggam atau makanan keluarga, namun tetap mempertahankan rasa. Dan yang terakhir, memberikan ASI sampai berumur 2 tahun atau lebih. Kenapa memberikan ASI diteruskan sampai umur 2 tahun atau lebih? Ya, meskipun jumlah kalori yang diberikan oleh ASI hanya sekitar 30%, namun zat imun yang diberikan dari ASI terus meningkat. Zat ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Setelah kita membahas tentang ASI, tahukah kamu cara payudara memproduksi ASI? Ya, untuk memproduksi sebuah ASI, payudara memerlukan setidaknya 2 hormon. Yang pertama, hormon prolaktin. Hormon ini berfungsi untuk memproduksi sebuah ASI. Cara kerja hormon prolaktin adalah ketika bayi menghisap puting, maka syaraf yang ada di puting akan mengirimkan sinyal ke otak, yang nantinya otak akan memanggil hormon prolaktin untuk memproduksi ASI. Yang kedua ada hormon oksitosin. Hormon ini berfungsi untuk mengeluarkan ASI yang sudah diproduksi oleh prolaktin. Cara kerja hormon ini hampir sama dengan prolaktin. Namun, hormon oksitosin juga dirangsang oleh tangisan bayi, suara bayi, dan kasih sayang ketika melihat bayi. Jika kamu masih bingung dengan penjelasan tadi, kamu bisa memutar ulang video ini sampai kamu mengerti. Terima kasih.